Ibu, selamat pagi. Kembali bertemu dengan Ibu Friska di pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Anak-anak Ibu gimana kabarnya semua? Masih tetap semangat? Ya, harus selalu semangat. Dan ingat, anak-anak Ibu semua harus tetap menjaga kesehatannya. Ya, anak-anak Ibu, sekarang kita masih harus belajar mandiri di rumah. Kita masih harus belajar jarak jauh. Dan anak-anak Ibu semua masih harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya di rumah ya. Jadi jangan lupa dan jangan malas mengerjakan tugas setiap harinya. Kenapa? Ayo siapa tahu kenapa kita masih belajar mandiri di rumah? Ya, betul. Karena wabah corona ini. Pasti semua anak-anak ibu udah rindu sekolah kan? Pasti udah rindu sama guru-gurunya. Pasti sudah rindu sama teman-temannya juga. Jadi anak-anak ibu semua, kita semua harus berdoa kiranya wabah corona ini cepat berlalu dari negeri kita. Jadi hari ini dalam pembelajaran jarak jauh kita belajar tentang bencana alam ya. Kita belajar tentang bencana alam. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama Dua Mata Saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki
anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang bencana alam. Jadi, yuk sama-sama perhatikan video berikut ini. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia, seperti banjir, kemarau panjang, dan angin puting beliung. Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh hujan terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah sehingga air akan tumpah sampai ke jalan. Untuk mencegah terjadinya banjir, maka harus selalu bersihkan saluran air rumah kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Musim kemarau. Musim kemarau juga bisa disebut bencana alam loh, karena persediaan air yang semakin berkurang. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin besar yang bergerak memutar dengan kecepatan yang tinggi. Angin puting beliung yang sangat besar dapat menerbangkan benda-benda di sekitarnya. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang sangat besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat membuat tanah terbelah. Makanya, saat kita merasakan gempa bumi, kita harus cepat-cepat keluar rumah dan mencari tempat yang aman. Sudah disimak kan videonya tadi? Itu adalah sebagian dari bencana alam. Masih ada lagi bencana alam yang lain, yaitu tanah longsor, kebakaran hutan, gunung meletus, dan juga tsunami. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi yaitu banjir. Kenapa maka bisa banjir? Siapa yang masih ingat di video tadi kenapa maka bisa banjir? Karena kita suka membuang sampah secara sembarangan. Sehingga selokan itu menjadi penuh dengan sampah, jadi air tidak tertampung lagi dan tidak bisa mengalir. Yang kedua tadi apa? Musim kemarau. Ya, saat musim kemarau kita kekurangan air. Tanah-tanah menjadi kering dan retak, sehingga tanaman pun menjadi kering dan mati. Selanjutnya tadi ada angin puting beliung, ya. Angin puting beliung itu sangat besar, berputar-putar. Jadi, apapun yang ada di sekitarnya itu bisa diangkatnya, ya. Kemudian tadi ada gempa bumi. Gempa bumi katanya tadi karena pergeseran lempeng bumi, pergeseran kerak bumi. Jadi sering kan kita rasakan kan gempa bumi? Jadi saat gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari perlindungan. Yang pertama itu kita bisa bersembunyi di bawah meja, ya. Kita harus bersembunyi di bawah meja dan kita juga bisa lari keluar rumah menghindari bangunan karena gempa bumi itu bisa mengakibatkan bangunan roboh. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Jadi, kebakaran hutan ini dapat disengaja dan tidak disengaja. Kalau tidak sengaja, kebakaran hutan terjadi karena musim kemarau. Tapi kalau disengaja, ini karena ulah manusia untuk mendapatkan lahan yang baru. Sehingga habitat hewan yang ada di dalam hutan bakal hancur dan terganggu. Sehingga hewan akan mati dan hewan yang masih hidup bisa masuk ke dalam pemukiman penduduk. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dan berbagai jenis lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Longsor ini sering terjadi pada musim hujan. Jadi, longsor ini dapat menimbun rumah-rumah penduduk yang ada di bawahnya.
Selanjutnya adalah gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena dorongan endapan magma dari dalam perut bumi. Apa itu magma? Magma itu adalah cairan pijar yang ada di dalam perut bumi. Sehingga pada saat gunung meletus, maka cairan pijar itu akan keluar bersama dengan material-material lainnya. Ayo, siapa yang tahu gunung yang belakangan ini meletus di Tanah Karo? Ya, betul, Gunung Sinabung. Gunung Sinabung itu adalah salah satu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu bisa meletus. Selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami itu apa? Tsunami adalah gelombang air yang besar. Ini terjadi apabila ada gangguan di dasar laut seperti gempa. Jadi kalau misalnya terjadi gempa dan dasar laut terganggu, maka akan terjadi tsunami. Seperti yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Jadi saat itu terjadi tsunami yang sangat besar sehingga ratusan ribu nyawa melayang dan hampir setengah juta rumah penduduk hancur. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang bencana alam. Di sini Ibu punya soal untuk anak-anak Ibu semua. Ada sebanyak 5 soal untuk dikerjakan di buku latihan masing-masing ya. Demikian pembelajaran jarak jauh kita. Kiranya anak-anak Ibu semua dapat memahami materi kita pada hari ini. Jadi untuk anak Ibu semua jangan lupa untuk selalu berlatih menulis, berlatih membaca, dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi untuk anak Ibu semuanya harus tetap semangat, jaga kesehatannya ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh selanjutnya.